Halo Sobat Ali Hafiz, kembali lagi di mata kuliah jaringan komputer. Kali ini di pertemuan kedua kita akan bahas model jaringan komputer dan protokol dengan dosen pengampu Insinyur Ali Hafiz Eskom MTI. Baik, kita langsung saja. Di pertemuan kedua ini kita akan memahami tentang model jaringan, OSI dan TCP/IP, kemudian memahami fungsi setiap layer dalam komunikasi data, kemudian mengenal protokol jaringan dan alat yang digunakan. Nah, dalam konsep komunikasi data dalam jaringan, di sini kita perlu mengetahui dulu definisinya. Jadi, komunikasi data itu adalah proses pengiriman, penerimaan, dan pengolahan informasi antar perangkat melalui jaringan. Dalam dunia jaringan, artinya komunikasi data itu tidak sesederhana ketika kita komunikasi antar manusia. Di sana ada beberapa protokol, di sana ada beberapa hal yang perlu dilakukan sehingga bisa terciptanya atau berlangsungnya sebuah komunikasi data. Dan di dalam elemen komunikasi data ini itu ada 3. Yang pertama adalah pengirim atau sender, kedua media transmisi, ini bisa wire atau kabel, lalu ada wireless, kemudian di sini ada penerima atau receiver. Ya, seperti halnya contohnya ya, itu komunikasi antara browser dengan server atau klien dengan server. Kemudian tadi kita sudah berbicara tentang OSI ya, atau Open System Interconnection. Ini di bawah ISO International Standard Organization yang mengenal yang disebut dengan OSI 7 layer atau OSI 7 layer ya. Di sini ada 7 layer ya. Yang pertama itu physical layer. Kita berbicara media fisik di sini. Kemudian ada layer kedua itu adalah data link, tentang MAC address dan switching. Layer ketiga itu ada network layer, kita berbicara IP address dan routing. Layer keempat itu transport layer, ada TCP dan UDP, TCP atau UDP ya. Kemudian layer 5 itu session layer, management session. Kemudian layer 6 itu presentation layer. Layer 7 itu ada application layer. Nah, ini adalah layer-layer yang ada pada model OSI atau OSI 7 layer. Kemudian ada juga model TCP/IP ya. Ini menjadi standar dalam internet untuk komunikasi data. Adapun layer pada TCP/IP itu ada network access, internet, IP address, transport ya, TCP/UDP, lalu ada application. Nah, jadi kalau OSI itu 7 layer, kalau TCP/IP itu ada 4 layer, itu bedanya ya, jumlah layernya. Nah, perbandingannya ya, di sini antara persamaan dan perbedaan ya, persamaannya keduanya adalah model komunikasi data, kemudian digunakan sebagai standar jaringan, itu persamaannya. Perbedaannya, OSI punya 7 layer, TCP/IP 4 layer. Kalau OSI itu sebagai model teoritis dan TCP/IP sebagai implementasi nyata atau praktisnya ya. Itu persamaan dan perbedaan antara OSI dengan TCP/IP. Kemudian di sini juga kita berbicara protokol jaringan dan fungsinya. Adapun protokol sendiri itu memiliki pengertian yaitu aturan komunikasi dalam jaringan. Nah, ini ada beberapa jenis ya, yaitu ada application layer, itu contohnya adalah HTTP, Hypertext Transfer Protocol, kemudian FTP, File Transfer Protocol, kemudian ada DNS, Domain Name System, lalu ada Transport Layer, di sini ada TCP dan UDP, lalu ada Data Link Layer ya, ini ya. Ini adalah protokol dan jenis protokolnya pada jaringan ya. Lalu juga di sini, nah ini yang paling banyak ya. Ketika kita mengakses browser ya, mengakses server melalui browser, itu biasanya di address barnya itu ada HTTP dan HTTPS. Apa nih bedanya ya?
Kalau HTTP itu tanpa enkripsi. Kalau HTTPS menggunakan SSL. S-nya sendiri itu disebut dengan secure, ya. SSL itu secure socket layer. Nah, fungsinya adalah untuk keamanan. Ini contohnya ya. Kalau HTTP, http://example.com. Kalau HTTPS itu S ya, jadi HTTPS. Nah, di sini untuk melakukan analisanya kita bisa menggunakan tool Wireshark ya, bisa menganalisis paket, bisa menganalisis protokol yang ada dalam suatu jaringan. Nah, juga kita mengenal ada protokol TCP dengan UDP ya. Persamaan dan perbedaannya ya, sama-sama protokol ya, sebagai transmission ya. Kemudian perbedaannya, kalau TCP ya, transmission control protocol, itu koneksi stabil, data dikirim berurutan. Kalau UDP, user data gun protocol, itu lebih cepat tapi tidak menjamin urutan paket. Nah, itu ya contoh penggunaannya. Kalau TCP ya kita browsing email. Kalau UDP contohnya adalah streaming video, gaming. Kita nonton YouTube itu menggunakan protokol UDP. Oke. Nah, jadi ketika kita menonton YouTube sebenarnya ada protokol yang sedang berjalan. Kalau anak jaringan itu mesti tahu protokol apa yang berjalan ketika kita melakukan browsing, ketika kita melakukan video streaming di YouTube ya, atau kita sedang melakukan gaming ya. Nah, kemudian di sini juga kita berbicara protokol IP ya, dan jenisnya, internet protokol ya. Jenisnya di sini tentang IP address itu ada IP versi 4 dan IP versi 6 atau IPv6 ya. Nah, kalau IP versi 4 ini 32 bit ya. Ini contoh misalkan untuk IP kelas C 192.168. Kalau ini adalah contoh IP versi 6 atau 6, itu 128 bit. Kemudian juga di sini kita ngomongin subnetting ya, dan CIDR. Nah, kalau kita mau melakukan atau menyusun IP, kita bisa menggunakan tool bantuan seperti IP calculator. Nah, oke, ini tugas ya. Ada dua tugasnya. Yang pertama, buat list protokol dan port yang digunakan. Misal nih, ketika kita browsing itu pakai protokol HTTP ya, atau HTTPS, itu portnya adalah 80. Nah, gitu ya. Kemudian apa perbedaan dari IP versi 4 dan IP versi 6 ya? Ini dikumpul di link yang sudah disediakan dalam bentuk PDF ya. Oke. Juga di sini kita bahas DNS, Domain Name System ya. Fungsinya adalah menerjemahkan IP ke dalam sebuah domain atau domain ke dalam sebuah IP. Contoh nih, 142.250.190.78 itu adalah domainnya google.com. Nah, kita pakai tools seperti NSLookup atau dig ya. Fungsinya apa sih? Ini adalah untuk mempermudah ketika kita akses ke dalam server ya. Misalkan kita mau akses nih 129.172.280.80 atau facebook.com, mana yang lebih mudah, kita akses angka-angka itu atau kita akses domain. Nah, tentu lebih mudah kita mengakses domain ya, enggak, itu mudah diingat. Kalau angka ya susah juga sih, walaupun kita bisa mengingatnya ya. Itu adalah fungsi domain name system ya. Perangkatnya itu adalah DNS server, jadi dia menerjemahkan IP address ke dalam sebuah dokumen, ke dalam sebuah domain. Oke. Lalu juga di sini kita bahas DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, ini adalah untuk memberikan IP otomatis ke dalam jaringan. Misalkan kita ke cafe, kita bertanya wifi-nya apa ya, nah itu langsung diberikan IP. Itu adalah kerjaannya DHCP server dan kita sebagai kliennya ya. Nah, di sini kita bisa melakukan simulasi pemberian DHCP menggunakan tools dari Cisco ya, Cisco Packet Tracer. Oke, di sini kita nanti akan praktik ya untuk analisis jaringan menggunakan Wireshark dan melakukan development jaringan ya, mulai dari LAN, MAN, dan WAN. Kita bisa menggunakan
Cisco Packet Tracer. Ya, di sini kita bisa praktek di HCP juga dan yang lainnya ya. Kemudian di sini studi kasus protokol jaringan ya, contohnya ketika kita penggunaan jaringan itu sebenarnya ada risiko ya, ada risiko seperti serangan man in the middle attack pada HTTP ya, kemudian juga dampak pengaturan DNS yang salah. Jadi untuk man in the middle attack itu adalah suatu serangan yang dimana ada orang yang melakukan intercept atau orang yang berada di tengah-tengah antara kita yang berkomunikasi dengan teman kita. Jadi misalkan kita berkomunikasi antara A dengan B. Nah, antara A dengan B itu ada orang yang melakukan mengambil data, mengubah data di tengah-tengahnya. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan HTTPS ya. Menggunakan HTTPS, komunikasi kita itu akan di-encrypt sehingga lebih aman, walaupun tidak menjamin ya, karena tidak ada sistem yang benar-benar aman. Kemudian konfigurasi DNS yang aman. Jadi dalam konfigurasi DNS kita perlu mempertimbangkan itu servernya siapa, apakah aman atau tidak, karena ada serangan yang disebut dengan DNS poisoning ya. Dengan melakukan editing DNS korban, maka kita akan diarahkan ke server tertentu. Wah, bahaya sekali ya. Gitu. Kemudian di sini kita juga berbicara tentang teknologi jaringan ya. Teknologi jaringan terkini misalkan 5G, ada edge computing ya. Handphone sekarang itu sudah banyak yang 5G, tapi sayangnya tidak semua bisa di cover oleh 5G. Kemudian juga kita ada software defined networking di sini, kemudian ada cloud network. Oke, ini adalah referensi di mata kuliah pertemuan kedua jaringan komputer. Ada Kuroje Roska ya, computer network. Kemudian ada RFC, request for comment, nomor 791 tentang IP, 2131 tentang DHCP, Cisco Network Academy, kemudian Warsak Documentation. Oke, terima kasih. Ini akhir pertemuan kedua kita. Jangan lupa follow Instagram saya ali_hafiz atau website saya alihafiz.com. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan ketiga. Jangan lupa tugasnya ya dikumpul di link yang sudah diberikan atau di SID upload tugas.